Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita masih diberikan kesempatan hingga pada akhir-akhir bulan Sya'ban ini. Insyaallah sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, yang agung, yaitu bulan Ramadan. Namun perlu diketahui jamaah sekalian, Ramadan itu tidak semua menjadi tamu bagi kita ketika kita tidak mau menjemputnya. Makanya sejatinya di setiap masjid itu harus ada kegiatan namanya tarhibul Ramadana, yakni kegiatan di mana kita saling mengingatkan dalam rangka menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah nanti kalau bukan besoknya lagi di masjid kita ini kita akan lakukan tarhib Ramadan terkait apa-apa yang menjadi persiapan kita dalam menjemput Ramadan ini. Namun pada malam hari ini kita akan melaksanakan pengajian kitab Daqaiqul Akhbar yang merupakan kegiatan rutin kita pada setiap malam Ahad. Jadi sebagaimana permintaan Guru Homi, kalau bisa ditambah di dalam satu pekan itu 2 kalilah supaya nanti cepat. Ya insya Allah. Tapi kita konsisten dulu di setiap malam Ahad. Jadi kalian pada Guru Homi. Jadi pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan seruan gaib. Al-babut tasi' fi dzikrin nida. Yaitu bab 9 terkait dengan seruan gaib. Ya, seruan gaib kepada roh. Ya, bagaimana nanti apa yang terdengar ketika kita nanti terpisah dengan roh kita. Nah, jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ketika daita pada pisah dengan roh kita, roh itu akan mendengarkan seruan wara eli dari langit, dan didengarkan oleh roh ketika nanti sudah keluar dari jasad. Ya. Jadi roh itu akan mendengarkan suara dari gaib atau seruan dari gaib dengan mengatakan seperti gini: wahai anak Adam, coba lihatlah sekarang, tiopu sarumbum ge, tiopu wekim ge. Intinya perhatikanlah, lihatlah. Engkau yang meninggalkan dunia
ataukah dunia ini yang meninggalkanmu? Kan era pisah lah dunia nanti, era pisah. Pertanyaannya dari seruan ini dikatakan bahwa gomi mabi ipaki dunia ataukah dunia ake mabi ipaki gomi? Apalagi kita yang betul-betul mengejar dunia ini, kan nanti kan akan berpisah juga nanti ini. Pertanyaannya yang kamu rasakan itu adalah rabi ipaki banggomi dunia ge atau dunia mabi pakimu? Pada setengah mati mencocok ini. Sementara ujung-ujung nanti kita ditinggalkan juga, Pak. Atau kita yang meninggalkannya. Itu yang pertama. Kemudian engkau yang mengumpulkan dunia ataukah dunia ini yang mengumpulkanmu? Iya. Jadi apakah kita yang mengumpulkan dunia ini? Ya. Dengan kita mencari, kita kumpul, atau justru dunia itu yang mengumpulkannya? Gitu. Kemudian pertanyaan ketiga atau seruan ketiga, ini masih baru berpisah. Di saat kita nanti baru mau nanti diurus jenazah kita ini. Di saat kita baru mau diurus jenazah kita, keluarlah suara itu. Kemudian yang ketiga, engkau yang membunuh dunia atau dunia yang membunuhmu. Itu tiga. Jadi kita nanti setelah kan punya warna mata pendek, dari hadis Nabi itu kalau rohnya orang beriman kan diangkat ke mana? Iliyin, ya kan? Dikembalikan, baru ditanya ini, dieksekusi lah ini. Nanti setiap roh itu akan melalui proses-proses seperti ini, akan dengar suara seperti itu, baik yang beriman maupun yang kafir. Tetapi bedanya orang beriman dan orang kafir, beriman ke Iliyin, orang kafir kemana? Ke Sijin. Ya. Kemudian ketika jasad itu diletakkan di tempat permandiannya, tampuran ikan dewa nih, ikan dewa dulu. Muncul lagi seruan lagi, terdengar suara seruan lagi. Ya, ada 3 lagi seruan lagi yang muncul di sana, yang terdengar di sana nanti itu. Dikatakan, wahai anak Adam, mana badanmu yang kuat itu? Dan apa yang membuat tubuhmu menjadi lemah tak berdaya seperti ini? Desodi itu nih. Bera tenggom pindah. Bera serumbu mau tenggom pindah. Bera serumbu mau ngau pindah. Mahebare. Bera. Ake ge tiwa kune au ge. Den non ta pune mu bai dau de kone hantari mun tiwa mu. Bera edere. Seruan itu di saat kita mau mandi. Kemudian seruan kedua, mana lidahmu yang pandai bicara itu dulu, yang membuatmu sekarang diam tak bisa berkata apapun atau sedikit pun. Bera lo mu talar pila penere, bera lo mu pehere ake ku meheba ake ku mangau ake ku dake ku nerabimu, go milau tagadei demau dari mangau ke perintah tu, bera elin pende, bera lo mu tala pende, bera lo mu kakak do pende, bera lo mu putra balikan fakta pende. Sekarang jangankan kata-kata itu, satu kata pun tidak bisa kamu keluarkan dari lidahmu itu. Di saat kita dimandikan. Kemudian yang ketiga, mana kekasih-kekasihmu itu? Dan apa yang membuat mereka sekarang tak lagi mengasihimu seperti dulu? Bera rahimu, bera weimu, bera anamu, bera cowcor banggakanmu pinenire. Malo angkat harkat dan martabat menurutmu re. Be menar sedore. Bera sobamu re. Bera ceamu re. Bera anamure, benar mereka itu. Mana semua mereka itu? Memandikan saja tidak.
Melihatmu berbaring di sini saja, untuk memandikanmu saja seperti ini, anakmu tidak ada. Sementara dulu kamu mati-matian tuh membela anakmu itu, sampai rela keluar dari daerahmu, malosa kon ari Mambojo, malakon di Jakarta, malakon di Malaysia, dari anakmu, dari ubeimu. Pelak beres sudah hodere, beres sudah hodere. Ditanya semua nanti itu. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itulah seruan yang didengarkan ketika kita dibaringkan saat mandi. Lalu ketika kita sudah mulai dibungkus dengan kafan, awali seruan terdengar gak? Awali seruan terdengar terus. Seruan itu mengatakan, wahai anak Adam, sampura wali ngomi akan menempuh perjalanan yang amat sangat jauh tanpa membawa bekal. Uma megewat tinewaamu. Ngomi selama ake kanimu oto kanimu Honda lantai bebencombi tidu lomo wa oto derate ga. Tidu wara to wa Honda derate. Apalagi uma mulae. Uma mempre hanya 2 meter kali sebuni gomi ini ukuran derate ga. Sandede pak. Per umur mulae bre. Pera. Ya. Padahal selama ini gahi itu nih, kamu senantiasa menggunakan mobilmu untuk pergi perjalanan jauh. Tetapi kali ini kamu tidak bisa membawa itu, dan kamu hanya seorang diri dan tidak membawa apa-apa. Mana istilah lampak pakai dimu? Ya. Begitulah pertanyaan ketika kita sedang dikafani. Kemudian ketika kita dimasukkan ke dalam keranda, baru udah selenca nih. Lu selenca orang wali. Didengar lagi. Apa suaranya yang terdengar oleh ruh? Wahai anak Adam, jika engkau termasuk orang yang bertaubat, niscaya kebaikan, niscaya kebahagiaan abadi menantimu. Dede pelangkahina. Namun jika amal-amalmu termasuk, atau jika amal-amalmu termasuk amal baik, niscaya kebahagiaan menunggumu. Dan jika keridhaan Allah menyertaimu, niscaya kebahagiaan akan bersamamu. Sebaliknya, akan ini aung ke rumah, aung ke eling deh. Kalau kamu termasuk orang bertaubat, insya Allah kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita ini orang yang sudah bertaubat sebelum meninggal, kan marah gue taubat kau bertaubat ke? Ya. Namun sebaliknya, kata seruan itu, jika kemurkaan Allah mengawalmu, yang mengawalmu kemurkaan Allah, niscaya kecelakaan besar akan menimpamu. Itulah yang diingatkan oleh seruan tadi. Kapan itu? Di saat kita dimasukkan ke dalam keranda atau masukkan ke dalam sarence. Lalu ketika kita akan disolatkan, pokoknya bertahap-tahap kan nih, war terus maye, koya tiwar senawa. Ya. Ketika kita akan disolatkan, ruh akan mendengarkan suara gaib berseru, wahai anak Adam, sebentar lagi engkau akan menyaksikan setiap perbuatan yang pernah engkau lakukan di dunia ini. Jika amal perbuatanmu baik, niscaya engkau akan memperoleh balasan yang baik. Jika amal perbuatanmu buruk, niscaya engkau akan mendapat balasan yang buruk pula. Nah, jemaah sekalian,
Kalau Mada dulu pernah sampaikan dalam hadis Nabi itu, bahwa setelah roh kita itu tercatat di Illin bagi orang beriman, kemudian di Sijin bagi orang kafir, dikembalikan melalui tahap-tahapan ini. Ketika nanti dalam alam kubur didatangi oleh dua malaikat, didatangi oleh dua malaikat. Tapi sebenarnya jamaah sekalian, sebelum hadirnya dua malaikat Munkar dan Nakir ini, masih ada satu malaikat yang hadir sebelumnya. Malaikat apa? Ruman. Lihat aja. Ya. Namanya malaikat Ruman. Ruman ini tugasnya adalah untuk mengingatkan kembali kepada si mayit ini apa-apa perbuatan yang dilakukan, sehingga diminta kepada si mayit ini untuk mencatat amal kebaikannya dan juga amal keburukannya. Mayit usia gak? Jadi begitu waura dula sera keluarga kah? Ruman ini dulu datang. Hei si fulan, hei si fulana, sekarang tugasmu coba kamu ingat kembali dulu dan catat apa-apa amal kebaikan yang sudah kamu lakukan di masa hidupmu. Au cambege basi mai tak ke? De au ni catat ke? Saya tidak punya pulpen. Saya tidak punya tinta. Saya tidak punya kertas untuk dipakai mencatat. Au enggak Ruman? Catat dengan tanganmu. Tangan itulah menjadi pena. Tintanya apa? Tintanya adalah ludahmu. Terus kertasnya apa? Kertasnya adalah kain kafanmu. Dicatatlah. Jadi dicatat. Pertama yang dicatat adalah kebaikan-kebaikannya dulu. Catat tersia. Sudah tercatat semua sesuai dengan yang apa yang dia ingat. Tapi sejatinya dia pasti akan ingat, jamaah sekalian. Semua rabi tahun itu ke dicatat semua situ, dicatat. Giliran catat yang amal buruk. Tidak udah, tidak mau dia. Wah iwekin oke, karena boto amal buruk lagi. Akhirnya dibilang sama malaikat Ruman, catat. Saya malu. Mau disa kemuntu malu nak ai. Sementara pinan ngomori ti majade mo rabi makan itu weki. Rabi mak ya ti per mo majade rumah. Ti majak ada de malaikat. Ti majade betul. Tinggal sambil ti majade mo. Ti kalosa mo zakat mo ti majade mo. Ti puasa mo ti majak ada mo. Bapa mo majade mo saat ake. Dede pelanggahi malaikat Ruman. Kau catat semua keburukanmu. Tinggal mana? Dia begitu tinggal mana? Hantar tongkan tuduh, din tuduh baik. Ingat, belum Munkar Nakir inge. Wati pu Munkar Nakir malih besar sekali. Baru namanya malaikat Ruman. Tuduh. Akhirnya dia catat semua. Dia catat, baru dia sadar. Ternyata kebaikannya hanya segini. Ya, keburukannya sampai tak berdiri nakai. Sejatinya kita semua begitu, Pak. Makanya itu perlu kita bertaubat ini. Makanya itu enggak dikaro aga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kalian bertaubat. Sekalipun kamu merasa diri orang beriman, sekalipun kamu itu ahli ibadah, sekalipun kamu itu adalah ahli ilmu, tetap kau harus bertaubat. Karena sejatinya kita ini semua penuh dengan dosa, Pak. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya itu sebelum hadirnya Munkar Nakir itu akan hadir namanya malaikat Ruman itu. Nah, kau catat over nih. Dan pada akhirnya nanti itu setelah tercatat semua, nanti digantungkan ke lehernya. Woi majade Pak, dah betul. Nanti itu akan diperlihatkan nanti ke makhluk nanti pada saat kiamat. Tapi nanti ada masa nanti itu catatan-catatan kita nanti akan diperlihatkan kembali itu. Yang hasil catatan malaikat itu. Iya.
Tetapi ini adalah catatan dirinya sendiri dulu. Nanti tinggal dikonfirmasi, oh jihi sama atau Al-Quran nanti ada diketahuan juga nanti. Karena nanti ada masalah juga jamaah sekalian, tapi nanti ada di sini nanti selanjutnya itu ada masalah nanti kadang juga nanti manusia itu komplain. Deh catatan mata sedake pak. Dia bawa catatan malaikat butuh ina. Kan warna gue sapan kan, nah sengaja lu sap kombini. Akhirnya gue saat itu nanti diperlihatkan rekamannya, abone YouTube loh gini, baru rekaman loh berni, di surat itu kayak, ya di kasetnya apa tuh, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, nanti kan itu ada. Disitulah nanti kita akan diperlihatkan apa-apa yang telah kita perbuat itu, termasuk yang kita sangkalkan. Enggak hidup itu, nah, dia pasti butuh kayak catatan ayah saya kayak gitu ya. Tiada deh. Arabim ke, gimana catatanmu? Pelawara ke video deh. Tangga sandake, taket ego lirina, ake kurabimu, ake tiwar na cili bay. Tiwar na cili. Kalau hari ini kita bisa nonton live streaming, secara langsung YouTube, Instagram, ya, bisa. Itu adalah buatan manusia. Sabun si ilmu manusia. Bagaimana kalau itu buatannya Allah, Pak? Lebih jelas dan lebih detail. Tidak ada yang bisa kita pungkiri nanti, dan tidak ada yang bisa dustakan. Nah, kemudian jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala sudah itu tadi salat. Jadi ketika nanti kita disolatkan nanti akan ada seruan bahwa sebentar lagi engkau akan menyaksikan setiap perbuatan yang engkau pernah lakukan di dunia ini. Jika perbuatan itu baik, niscaya engkau akan memperoleh balasan yang baik. Jika amal perbuatanmu buruk, niscaya engkau akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Itu seruan di saat kita sholat. Tempur misalnya ini, tempur sholat. Itu mayat itu akan mendengarkan itu. Kemudian ketika jasad sedang berada di depan liang kubur, nah tempur gini, ini dah kelondok di rate. Diperdengarkan lagi seruan itu, wahai anak Adam, apa yang sudah engkau perbuat di dunia dahulu untuk menjadi bekalmu menjalani kehidupan di alam yang kehancuran ini. Malam dia hancur aja, sarumur dia hancur deh, ngengen deh dililit. Pokoknya di sana tuh kala jengkingnya, sawana dan lain sebagainya ada semua di sana tuh. Pota apa sekitar etam bete ke enggak hancur itu ulat-ulat enggak. Dia cuma perhatian antara misalnya baras itu mati lulu tak kayak tiwarana. Tapi di dalam hadis itu banyak sekali di sana itu binatang buas yang datang Pak, yang akan menghancurkan jasad-jasad kita. Ular, kalajengking, uncau binatang mati etam bete kah? Mawarat di alam kubur kah? Jamaah sekalian. Sehingga seruan itu mengatakan sebelum dia talon radega aunggahina anak Adam au jawa ura persiapkanmu ge untuk menghadapi alam kubur yang akan menghancurkanmu ini. Au ura persiapkanmu. Ya. Sapunir sedekahmu. Sapunir puasamu. Sapunir rabitahomu. Sabun ada nuntur elimu di sampai sadar ke do. Unga pu nanti ora aujara roba muga aturan gas sehingga doga menjadi taho rabi do gara-gara aturanmu. Atau jangan sampai terbalik. Dia justru main data ke sekolah misalnya, ke kantor, ke negara, ke nana pala kuburan. Terus dia katakan lagi, kekayaan apa yang kamu bawa untuk hidup di alam kefakiran ini? Fakir nanti kita di sana Pak. Fakir. Au jaran tarwaramu, wa ora sediamu untuk menghadapi kefakiran di alam kubur ini. Ya tentunya itu makanya perlu kita bersedekah Pak. Sedekah. Dan cahaya apa yang engkau bawa untuk menerangi hidupmu di alam kegelapan ini? Cahaya apa?
Anda kalau wa ilo satrongkeng atau ilo PLN ya, tiada apa. Melainkan apa? Ya bacaan Al-Qur'an daita. Ya kan? Persiapkan semua itu, Pak. Apalagi sebentar menjelang Ramadan itu, kesempatan itu. Makanya nanti insya Allah nanti kita akan bahas nanti pada tarhib Ramadan nanti. Bagaimana kita memaksimalkan di bulan Ramadan. Kita jangan pernah kayak jamaah sekalian disibukkan dengan hal-hal yang tidak dibutuhkan, malah menyia-nyiakan amalia kita di bulan Ramadan nanti itu. Itu nanti insya Allah akan kita bahas nanti insya Allah. Kemudian ketika jasad itu diletakkan di liang lahat, perlu dari kerombong tawa kah? Itu lahat dari tawa deh. Au punya ada cacat. Au sih ngaran dari kerombong. Tiana. Lu tiana. Gahi wali seruan. Wahai anak Adam, dahulu engkau di atas punggungku dengan bergembira. Aku ke ese bawa dalang ini. Oh de sana ngomong mana? Sana tantu. Kau dah sampai nggak bersanamu itu sih. Tapi kini engkau di perutku dengan menangis. Nangis kita nanti, Pak. Makanya sebenarnya seruan ini adalah lebih bagus kita banyak menangis di dunia ini supaya gembira nanti di sana gitu. Edra ipi botok kediha ada di dunia ke. Sebab nanti kalau kita banyak kediha ada di dunia, menangis kita di sana nanti. Menangis kita di sana nanti. Dahulu engkau di atas punggungku dengan bersukacita. Bersukacita. Encom inilah lampa-lampa marahnya. Tetapi kini engkau dalam perutku dalam keadaan berduka cita. Ya seperti salah satu itu. Kau catat amal majade. Aku majagaimu. Pau apa maja dekai. Pinannya itu macam-macammu. Dahulu engkau di atas punggungku dengan suka hati berbicara. Sesuka hatimu berbicara. Pernah meluntu. Pokoknya tira makan tamu. Pokoknya kau manggahi wara dorong muakat ompu kan, abu ni wara mafila kali. Oh tentara wara sia kan seraan. Wara dorong hina. Sampai bisa dihidupkan 1000 tahun manusia yang ada di dunia ini. Paham tentara wara sia kan? Percaya menuntu, enggak hirade. Percaya menuntu nuntura. Pala aung hirade. Tapi kini engkau dalam perutku hanya dengan terdiam terpaku. Tilo menuntu bae te alu belum menuntu. De war kapi kapi bedana sih. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ketika para perayat pulang dan meninggalkannya sendirian di alam kubur. Wadula gini. Kan akhirnya ampun tahun deh, ampun tim kempa. Itu enggak yang deh. Dula du naita. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ruh, langsung Allah berfirman dari ruh, "Wahai rumah, wahai hambaku, kini engkau tinggal di tempatmu itu seorang diri." Kese-kese bagai bahkan tidwara kira-kira mati si Pak Firman kira-kira bayi mengapa maru bersama labo. Tidwara mengapa Pak? Sendiri. Dekor dia match pun bebali. Ya lah, paling nangis 2 jam ni. Iya, dengorin nangis itu 2 hari na. Pailo apa tekan tomlai ko pada ada madri ka berahin deh. Lu sama berni kan ina. Iya tah. Ngari lapo hanu kapat tadi bistoin nanti lu sama lapo ko. Nanti juga udah midis deh halo betul ni. Ya kan? Ya. Aunggeh rumah kini engkau tinggal di tempatmu itu seorang diri. Ente hidimre. Keluarga dan kerabat yang mengantarmu telah meninggalkanmu. Wardula mina. Wara mempersiapkan di tahlil pesengadi si. Wara udah melapesan pangaha. Wara udah di ngupak. Wara bena ni. Iya. Wara udah di kerapim bali al sisal oncomin de uma. Sedangkan engkau berada dalam gelapnya lubang kubur. Keluarga Abdullah mereka ada di dalam gelapnya lubang kubur. Padahal engkau dahulu berani berbuat durhaka kepadaku
demi mereka, demi istri dan anak-anakmu. Mawauku sampai durhaka enahu ke rumah gara-gara dari uwair anakmu. Kau bawaimu bapak de ita bula ain to dari PNS ke wati kon puwara kone kondo mata gani. Wati kon puwara kone jima mata gani. Sinci eder sinci rambeta kon nikah de opa. Na tilo mata veli nakana au gaherena de ka une gue de kon bilolo apa urung kau nomor-nomor kan iya. Nomor piti bos kan nomor awambi kaga pakai palamu re nanti. Anda kan? Gara-gara siapa itu? Durhaka gara-gara istri dan anak. Dewali anak. Bapak ala de mada bapak de ita maka kepala sekolah ke mata kanifario sementara sia akan petani de kanifixen guys. De tiara piti kana de senete pagajina hone. Nah de ita ke gamana ita ke tilo kon percuma kepala sekolah ita tilo kon atur itu ni ya. Halo bendahara, atro aja pun. Iya. Kalau udah pos pego gitu nih, ya, war pos kan. Durhaka pak. AKG contoh kasus pakai ini, boto wali gue pak. Karena kita itu waktu tega aja, mau sering menuntut anaknya, bapak madani ake. Komis rambak ini, tiluan aja. Apa tuh deh karena lama-lama deh fikir pasti minta naik. Naringwe anak gini, waktu si batu dia kere, nah hati wekin perni, padahal ge disuruh maksiat ke pada akhirnya korupsi, akhirnya lanconggo, timbul sebenarnya conggo nih, pala akhirnya apa? Conggonya dalam bentuk riba, laweh piti bank, laweh piti rentenir, kan dosa besar juga itu pak, gara-gara sore, gara-gara anak, gara-gara wei, dipaksa tuh, papa. Mata ke kandawi konten gue bapak ya. Masa eten coba kali mata di Facebook ah? De beli coba buka ganti gue lalu kau kahir de komen betul kan? Ibu itu terus bajunya dipakai tiap hari. Enggak netizen. Akhirnya kau durahina. Akhirnya rahina apa? Beli lalu sampurung buat sekali beli. Tio bre. Makanya enggak Allah Subhanahu wa taala ya, kamu dulu rela durhaka demi anak dan istrimu. Namun begitu ngahir rumah Allah Subhanahu wa taala, aku akan merahmatimu dengan sebuah rahmat yang membuat para makhluk lain takjub. Sepotong ini Allah itu memberikan kita itu manusia itu waduh luar biasa Pak, diberikan akal, diberikan maksudnya makhluk yang tertinggi loh. Bahkan malaikat itu lebih tinggi semeter derajatnya manusia dibanding malaikat itu sejatinya. Tetapi justru kita ini merendahkan diri kita Pak. Bahkan rendahnya kita itu lebih rendah daripada binatang. Balhum adol. Wati warasoy de binatang ga, apalagi binatang ternak itu bahkan lebih rendah kita ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Padahal Allah itu sudah memberikan rahmat kepada kita. Bahkan Allah juga mengatakan, aku akan lebih menyayangimu dengan sebuah kasih sayang yang melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sayangnya Allah kepada kita sejatinya ini, itu kalau wati jawara doma ringu pokok ini, bara ini doma hati anak-anak pala ringu. Doma normasi itu mungkin hati anak-anak pasti nalurinya itu pasti sayang betul kepada anaknya gitu. Orang tua terutama ibu. Tetapi begitu sayangnya ibu kepada anak itu, Allah lebih sayang kepada kita sejatinya jemaah sekalian. Tetapi kita itu tidak menyadarinya. Tiba-tiba nanti disuruh catat au keburuk kamu tidak yang majadem, pau majadem dekai. Pau tidak majadem pilih da sambiamu. Pau tidak majadem gaimu da posamu. Pau tidak majadem gaimu da warang habi metahu dan sebagainya. Nah, itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala itu kurang lebih seruan alam gaib ketika roh kita itu terlepas dari jasad kita. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk materi
bagaimana perlakuan bumi dan kuburan. Ini insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan, dan insya Allah juga nanti kita akan lanjutkan bagaimana perkataan ruh setelah keluar dari jasad. Nah, oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.